Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi bab 2 mengenai bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Baik, poin A, menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Konsep identitas nasional terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu identity, yang artinya ciri-ciri, jati diri, ataupun karakteristik dari sesuatu. Yang kedua, yakni nasional. Kata nasional dapat diartikan bersifat kebangsaan atau mengenai suatu bangsa. Jadi identitas nasional merupakan jati diri, ciri khas, ataupun karakteristik yang ada di dalam suatu bangsa, sehingga bangsa tersebut dapat dibedakan dengan bangsa lain. Poin B, menanya alasan mengapa diperlukan identitas nasional. Mari kita lihat slide berikut. B. Menanya alasan mengapa diperlukannya identitas nasional. Alasan diperlukannya identitas nasional yaitu agar seluruh rakyat Indonesia berkepribadian Pancasila, memiliki pembeda bila dibandingkan dengan bangsa lain. Pembeda yang dimaksud adalah kekhasan positif, yakni ciri bangsa yang tercermin dalam nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang selanjutnya yakni bagian C, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang identitas nasional Indonesia. Secara historis, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing, yakni pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Pembentukan identitas nasional melalui pengembangan kebudayaan Indonesia telah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan, yakni melalui Kongres Kebudayaan tahun 1918 dan Kongres Bahasa Indonesia tahun 1931 di Solo. Peristiwa-peristiwa terkait dengan kebudayaan dan kebahasaan melalui Kongres telah memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan jati diri dan identitas nasional. Yang selanjutnya secara sosiologis, identitas nasional telah ditumbuhkan dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Secara politis, identitas nasional Indonesia menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia yang meliputi bendera negara, sang merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang selanjutnya yakni identitas nasional Indonesia. Yang pertama yakni bendera negara sang merah putih. Ketentuan tentang bendera negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai pasal 4 sampai pasal 24. Bendera merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945. Bendera negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta disebut sebagai bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Bendera pusaka Sang Saka Merah Putih saat ini disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. Arti merah pada bendera Indonesia melambangkan berani dan putih yang berarti suci. Yang kedua yakni bahasa negara bahasa Indonesia. Ketentuan tentang bahasa negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 25 sampai pasal 45. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merupakan hasil kesepakatan para pendiri NKRI. Bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan dan diangkat, serta diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional, sekaligus menjadi jati diri dan identitas nasional Indonesia. Yang selanjutnya yakni lambang negara Garuda Pancasila.
Ketentuan tentang lambang negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 46 sampai pasal 57. Garuda adalah burung khas Indonesia yang dijadikan sebagai lambang negara. Burung Garuda berdiri tegap dengan kepala menghadap kanan dan membentangkan kedua sayapnya ke kanan dan ke kiri. Pada sayapnya di kanan dan kiri terdapat 17 helai bulu dan pada ekornya terdapat 8 helai serta di lehernya terdapat 45 helai yang menunjukkan pada kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus tahun 1945. Di tengah-tengah perisai burung Garuda terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan Katulistiwa. Pada perisai terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila. Yang pertama, dasar ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai burung berbentuk bintang yang bersudutkan 5. Yang kedua yakni dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi yang tersusun menjadi satu kesatuan tanpa putusnya atau secara utuh. Yang ketiga, dasar persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Yang keempat, dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Yang kelima, dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Kaki burung yang mencengkram pita yang melengkung ke atas, pada pita tersebut terdapat tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yang merupakan semboyan dari bangsa Indonesia. Yang selanjutnya yakni lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ketentuan tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 58 sampai pasal 64. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang selanjutnya yakni semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini dirumuskan oleh para The Founding Fathers yang mengacu pada kondisi masyarakat Indonesia yang pluralis. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika juga mengandung makna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen. Selanjutnya yakni dasar falsafah negara Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai identitas nasional tidak hanya bersifat fisik sebagai simbol atau hanya lambang, tetapi merupakan identitas non-fisik atau sebagai jati diri bangsa. Pancasila sebagai jati diri bangsa bermakna nilai-nilai yang dijalankan warga negara Indonesia akan terwujud sebagai kepribadian, identitas, dan keunikan yang ada dalam bangsa Indonesia. Yang selanjutnya yakni poin D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Adapun kasus-kasus yang sering kita temui tentang tantangan identitas nasional yakni yang pertama, lunturnya nilai-nilai luhur. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Yang ketiga, nilai atau rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar. Yang keempat, lebih bangga menggunakan barang negara asing. Yang kelima, kurang mengapresiasi karya-karya dalam negeri. Sebenarnya, penyebab Pancasila sangat-sangat sulit dan dimarginalkan dalam kehidupan masyarakat saat ini karena yang pertama, Pancasila sering dijadikan sebagai kendaraan dalam politik. Yang kedua, adanya liberalisme politik. Dan yang ketiga, lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah. Jadi kesimpulannya adalah identitas nasional merupakan jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Bendera merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila. Lagu kebangsaan Indonesia Raya merupakan identitas nasional bagi bangsa Indonesia. Dan inilah warisan jenius yang tak ternilai harganya dari para The Founding Fathers, ialah Pancasila. Pancasila sebagai identitas nasional tak hanya bersifat fisik seperti simbol atau hanya lambang, tetapi menyatakan cerminan identitas bangsa dalam wujud non-fisik, yakni mencerminkan watak dan perilaku warga negara Indonesia sehingga dapat dibedakan dengan warga negara lain.